Legenda Syekh Subakir dan Tumbal Tanah Jawa adalah bagian dari cerita mistis yang sangat dikenal di kalangan spiritual Jawa. Kisah ini syarat dengan simbolisme dan dipercaya oleh sebagian kalangan sebagai awal mula proses penyucian Pulau Jawa secara gaib sebelum Islam menyebar luas. Berikut inti ceritanya, kisah Syekh Subakir dan Tumbal Tanah Jawa. 1. Misi Syekh Subakir. Syekh Subakir, seorang ulama dari Timur Tengah, dikisahkan diutus ke Tanah Jawa oleh kekuatan spiritual tinggi, kadang dikaitkan dengan khalifah atau para wali untuk membersihkan tanah ini dari kekuatan-kekuatan jahat, makhluk halus, jin, dan energi negatif yang menguasai pulau ini sejak zaman dahulu. 2. Tanah Jawa angker. Sebelum datangnya Islam, Pulau Jawa dipercaya sebagai tempat yang sangat angker dan dihuni oleh berbagai makhluk halus tingkat tinggi seperti jin ifrit, buto ijo, genderuwo, dan lain-lain. Mereka tidak bisa dikendalikan oleh manusia biasa. 3. Ritual penjinakan. Dengan menggunakan ilmu hikmah dan kitab mantra, seperti Ajian Asmak Sungai Rajeh, Syekh Subakir melakukan ritual besar-besaran. Ia menanam batu hitam atau batu mustika di beberapa titik penting Pulau Jawa sebagai media penakluk dan penyeimbang energi gaib. 4. Tumbal Tanah Jawa. Dalam cerita ini, disebutkan bahwa untuk menyegel kekuatan-kekuatan gaib, diperlukan semacam tumbal atau pengorbanan spiritual. Tumbal ini bukan selalu dalam arti harfiah seperti nyawa, tapi bisa juga berarti pengikatan energi atau perjanjian gaib. 5. Pengaruh legenda. Setelah ritual tersebut, Tanah Jawa diyakini menjadi lebih seimbang secara energi dan siap menerima Islam. Kemudian datanglah para wali songo untuk menyebarkan agama Islam secara damai dan spiritual. Legenda ini memiliki banyak versi dan biasanya berkembang dalam tradisi lisan masyarakat Jawa. Ia tidak bisa dibuktikan secara sejarah, tapi menjadi bagian penting dalam budaya spiritual dan kearifan lokal. Versi kisah rakyat tradisional, legenda. Dalam tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat Jawa, Syekh Jumadil Kubro adalah wali besar dari tanah Arab, kadang disebut dari Persia atau Mesir, yang datang ke Jawa untuk menyebarkan Islam. Ia memiliki karomah kemampuan spiritual luar biasa, seperti bisa berjalan di atas air, menghilang, dan bicara dengan makhluk gaib. Disebut sebagai kakek atau ayah dari Wali Songo, khususnya ayah dari Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Makamnya diyakini ada di beberapa tempat multilokasi. Trowulan, Mojokerto, dipercaya sebagai makam utamanya. Lamongan, juga dipercaya masyarakat sebagai tempat persinggahannya. Semarang dan Tuban, terdapat pula tempat ziarah yang dikaitkan dengannya. Dihormati seperti seorang wali agung, dianggap membuka jalan spiritual bagi penyebaran Islam di Tanah Jawa. 2. Versi sejarah akademik, analisis historis. Para sejarawan melihat Syekh Jumadil Kubro sebagai tokoh transmigrasi spiritual dari dunia Islam Arab Persia ke Asia Tenggara. Diperkirakan datang antara abad ke-14 hingga ke-15, saat jaringan dagang dan dakwah Islam menyebar ke Nusantara. Ada pendapat bahwa nama Jumadil Kubro adalah gelar, bukan nama asli, yang berarti musim dingin besar dalam bahasa Arab, mungkin terkait dengan waktu kelahirannya atau sebuah metafora spiritual. Diyakini sebagai bagian dari jaringan dakwah tarekat Sufi, terutama tarekat Qadiriyah atau Syatariyah, yang berperan penting dalam Islamisasi Asia Tenggara. Tidak semua ahli sepakat akan identitas aslinya, dan tidak ditemukan dokumen sejarah yang kuat tentang riwayat hidupnya, banyak bersumber dari babat, hikayat, atau naskah lokal. Silsilah Wali Songo dari Syekh Jumadil Kubro, versi tradisional. Dalam banyak hikayat dan kepercayaan masyarakat, Syekh Jumadil Kubro adalah leluhur utama Wali Songo. Berikut garis keturunannya menurut versi tradisional. 1. Syekh Jumadil Kubro, seorang ulama besar dari Timur Tengah yang datang ke Nusantara. 2. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, anak atau kerabat dekat Syekh Jumadil Kubro. Ia adalah anggota pertama Wali Songo yang berdakwah di Gresik dan mendirikan dasar Islam di Jawa. 3. Sunan Ampel, Raden Rahmat, anak dari Maulana Malik Ibrahim. Ia mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. 4. Sunan Bonang dan Sunan Derajat, anak-anak dari Sunan Ampel, masing-masing juga termasuk dalam Wali Songo dan berperan penting dalam dakwah Islam di Jawa Timur. Versi akademik dan sejarah kritis.
Para sejarawan yang mempelajari manuskrip tua dan bukti sejarah melihat hal-hal berikut. Nama Jumadil Kubro bisa jadi bukan nama pribadi, tapi nama gelar dari bulan Jumadil, al-Kubra. Nama ini muncul dalam berbagai versi babat Tanah Jawi, Serat Wali Songo, dan lain-lain. Maulana Malik Ibrahim memang tokoh nyata dan bersejarah. Namanya tercatat di batu nisan asli di Gresik, wafat 1419 Masehi. Namun hubungan darah langsungnya dengan Syekh Jumadil Kubro masih diperdebatkan. Sunan Ampel, Raden Rahmat memiliki catatan silsilah lebih jelas, diduga masih keturunan Raja Campa dan Tiongkok Islam melalui ibu. Banyak dari silsilah Wali Songo dibuat dalam kerangka legitimasi dakwah dan politik Islam saat itu, artinya, silsilah itu memperkuat wibawa spiritual dan hubungan mereka dengan dunia Islam internasional Arab, Persia, dan India. Kesimpulan perbedaan pandangan. Aspek versi tradisional versi sejarah akademik. Sumber babat, cerita rakyat, ziarah naskah, batu nisan, catatan sejarah. Jumadil Kubro Wali Agung, leluhur Wali Songo tokoh legendaris, tidak pasti identitas aslinya. Silsilah keturunan langsung ke Wali Songo sebagian benar, sebagian simbolis atau politis. Tujuan spiritualitas, penghormatan, ziarah analisis sejarah kritis, fakta objektif.